Terima kasih Anda masih di Sino Malam pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan dengan pemohon Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pra-peradilan ini terkait pengujian keabsahan penetapan Hasto sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 buron Harun Masiku. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menilai proses penetapan tersangka kliennya oleh KPK tidak sesuai prosedur yang berlaku alias cacat hukum. Roni menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka tidak dapat dibenarkan dalam proses penegakan hukum. Roni membantah semua tuduhan yang dialamatkan oleh KPK kepada kliennya. Roni mempersoalkan bocornya surat perintah penyidikan terhadap penetapan Hasto sebagai tersangka ke media massa. Bagi Roni, status tersangka yang ditetapkan pada kliennya ini kental dengan nuansa politis. Roni menduga berkaitan dengan pandangan politik Hasto yang seringkali berseberangan dengan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Jalan Ampera Raya nomor 133 pasal. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut, penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi atau dibatalkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 11 mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno. Penggeledahan terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Rita Widiasari. Benar bahwa ada kegiatan penggeledahan terkait dengan perkara dengan tersangka RW, yaitu di lingkungan Kutai Kartanegara, yaitu penggeledahan di rumah saudara JS yang berlokasi di Jalan Benda Ujung nomor 8 RT 10 RW 1 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan penggeledahan ini berlangsung pada Selasa 4 Februari yang dimulai sekitar pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda 4, uang rupiah dan falas, dokumen dan juga barang bukti elektronik lainnya. Sebelumnya KPK juga menggeledah kediaman Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di kawasan Jakarta Barat. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Taman Jeruk Utama Interkon, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Rumah yang berada di Blok H2 nomor 1 ini diketahui rumah pribadi milik politisi senior Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Ahmad Ali. Pada saat penggeledahan, awak media yang meliput kegiatan tersebut sempat mendapatkan larangan serta perlakuan tidak menyenangkan. Telepon genggam milik awak media ingin dirampas oleh salah satu penghuni rumah. Setelah hampir 2 jam melakukan penggeledahan, para penyidik KPK keluar dengan menggunakan 9 mobil dari dalam rumah. Usai penggeledahan, jubir KPK Tessa Mahardika mengungkapkan KPK telah menyita sejumlah dokumen, uang, tas, dan jam tangan dari rumah Ahmad Ali. Hanya saja Tessa belum dapat menjelaskan berapa jumlah uang yang disita dan apa merek tas dan jam tangan tersebut. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam. Namun detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan. Jadi teman-teman akan kita update lagi. Diketahui penggeledahan ini diduga terkait perkara gratifikasi yang menyeret nama mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
DPR menyetujui perubahan peraturan DPR tentang tata tertib yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi pejabat negara yang ditetapkan melalui rapat paripurna setelah proses uji kelayakan dan kepatutan. Untuk kita semua, Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Selasa. Usulan perubahan tata tertib bermula dari surat Majelis Kehormatan DPR kepada pimpinan DPR. Perubahan itu berdasarkan fakta pengalaman dengan peristiwa hukum yang melibatkan beberapa pejabat negara, hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Materi muatan yang dirumuskan dalam rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, yaitu 1. Di antara pasal 228 dan pasal 229 disisipkan satu pasal, yakni pasal 228A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pasal 228A ayat 1. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat kedua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang. Pengesahan RUU BUMN ini merupakan bentuk komitmen DPR dalam mewujudkan BUMN lebih profesional, transparan, dan inovatif. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang. Keputusan tersebut disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat 2 dalam rapat paripurna ke-12 DPR tahun sidang 2024-2025. Dalam sidang paripurna tersebut, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju RUU BUMN disahkan menjadi undang-undang. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sementara itu, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengungkapkan pengesahan RUU BUMN ini merupakan bentuk komitmen DPR dalam mewujudkan BUMN lebih profesional, transparan, dan inovatif. BUMN juga diharapkan bukan hanya sebagai pilar ekonomi domestik, namun juga dapat bersaing di kancah internasional. Pada akhirnya, kita semua berharap agar BUMN di Indonesia mampu berkontribusi secara maksimal bagi program-program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, program hilirisasi, serta program-program strategis nasional lainnya yang selanjutnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPR berharap dengan pengesahan Undang-Undang BUMN ini, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan ekonomi global. Pemirsa, penghematan besar-besaran anggaran pemerintah dilakukan secara serentak. Upaya pemangkasan anggaran langsung dilakukan Kementerian Keuangan. Di tahun 2025 ini, Kemenkeu membatalkan program beasiswa atau Ministerial Scholarship tahun 2025, sering dengan kebijakan efisiensi belanja APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi membatalkan program beasiswa Kementerian Keuangan atau Ministerial Scholarship tahun 2025. Pembatalan program Ministerial Scholarship Kemenkeu 2025 ini diumumkan melalui pengumuman nomor 14 tahun 2025. Kebijakan ini ditetapkan pada 31 Januari 2025. Keputusan pembatalan Ministerial Scholarship ini dibuat sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, serta tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan nomor S37 tanggal 24 Januari 2025 perihal efisiensi belanja kementerian, lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Seperti diketahui, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader, pemimpin, atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan kementeriannya akan melakukan penghematan anggaran hingga 50%. Menurutnya langkah tersebut sama halnya dengan perusahaan swasta yang terus dapat bertahan menjalankan bisnisnya melalui efisiensi. Pratikno mengatakan kebijakan Presiden Prabowo itu untuk memanfaatkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya. Meskipun anggaran mengalami efisiensi, pihaknya memastikan pekerjaan yang dilakukan akan tetap berjalan dengan baik. Pratikno menegaskan Kementerian PMK akan menjadi Smart Ministry. Pihaknya juga akan tetap produktif dalam melayani masyarakat terlepas dari efisiensi anggaran yang diberlakukan. Kita ini perintahnya Bapak Presiden, kita melakukan efisiensi, ya memang kalau misalnya kita ini dalam kehidupan swasta, perusahaan yang survive adalah perusahaan yang efisien. Tentu saja kita juga demikian, uang itu adalah uangnya rakyat, harus kembali sepenuhnya kepada rakyat. Oleh karena itu, efisiensi dalam biaya operasional, ya kreativitas untuk melaksanakan pekerjaan secara smart, ya secara cerdas. Oleh karena itu PMK mendefinisikan diri menjadi Smart Ministry. Kita produktif, ya melayani masyarakat secara maksimal, mencapai KPI yang tinggi, tapi dengan cara yang smart. Cara smart itu adalah cara cerdas. Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan juga lembaga untuk efisiensi anggaran hingga 256 triliun rupiah. Meski demikian, tercatat sebanyak 17 kementerian dan lembaga negara tidak terkena pemangkasan anggaran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh di antaranya.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia 24,2 triliun rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Bendahara Umum Negara pagu anggaran 1.932 triliun rupiah. Sementara Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki anggaran 7 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki anggaran 611,4 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan atau PPATK memiliki anggaran 354,5 miliar rupiah. Dan terakhir, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 144,6 triliun. Anggaran ini untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.